Saya Revi Juniati dengan NIM 221030 1086. Saya Muhammad Rizky Aprilian dengan NIM 221030 1087. Di sini kami akan memenuhi tugas akhir kardiopulmonal dengan kasus PPOK. Selamat menonton. Jadi, PPOK itu adalah penyakit paru yang ditandai dengan obstruksi aliran udara yang persisten dan progresif karena respon inflamasi kronis pada jalan nafas dan parenkim paru yang disebabkan gas atau partikel beracun. Untuk tanda gejalanya sendiri itu kadang sesak nafas, adanya kecemasan, keterbatasan aktivitas, terus penurunan kualitas hidup. Lalu untuk gejalanya PPOK sendiri itu, untuk PPOK ada pasien sendiri untuk merokok aktif, di sekitaran juga perokok aktif, banyak yang merokok, terus ada pencemaran udara, polusi, lalu kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan membacakan skenario dari diskusi kelompok kami. Pasien atas nama Tuan Bayu berumur 67 tahun, memiliki diagnosis medis gangguan fungsi pernafasan PPOK dengan vital sign normal. Pasien datang ke klinik fisioterapi mengeluhkan sesak nafas, batuk udara, dan nyeri dada di lobus atas kanan kiri depan. Keluhan tersebut dirasakan setelah 5 hari dirawat di RS Yogyakarta. Setelah dipindahkan ke ruang rawat inap, pasien mendapatkan penanganan fisioterapi dengan intervensi IR dan terapi latihan breathing control, postural drainase, latihan breathing, takut teman, dan batuk efektif. Bagaimana penata laksanaan fisioterapi pada skenario di atas? Baik, sebelum kita melakukan tindakan fisioterapi kepada pasien, alangkah baiknya kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya fisioterapis Salsa. Di sini saya fisioterapis di sini yang akan melakukan tindakan fisioterapi Bapak pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Bayu. Oh, Bapak Bayu. Umurnya berapa, Pak? 67 tahun. Kalau boleh tahu, Bapak Bayu itu pekerjaannya sebagai apa ya, Pak? Pedagang. Oh, pedagang. Baik. Sebelumnya, mohon maaf ya Pak, saya nanti akan melakukan beberapa pemeriksaan dan tindakan fisioterapis pada siang hari ini. Mohon maaf Bapak, apakah Bapak berkenan untuk saya lakukan tindakan pada sekarang juga? Boleh. Berkenan. Oke. Sebelumnya saya izin bertanya Pak, Bapak mengeluh apa ya? Batuk kah? Iya. Oh, batuk. Batuknya itu berdahak nggak Pak? Iya. Berdahak juga. Bapak Bayu itu sesak nafas juga? Merasakan sesak nafas? Iya. Oke. Untuk nyeri dada? Nyeri dadanya iya. Kalau misal Bapak merasakan sesak nafas dan nyeri dada itu biasanya itu barengan atau beda-beda? Sesak nafas kadang sendiri, nyeri dada kadang sendiri gitu. Iya. Sendiri-sendiri gitu. Kalau sesak nafas itu pada malam hari kah atau pagi hari? Malam hari? Iya. Oh, malam hari. Berarti pagi harinya itu udah mulai reda. Iya. Batuknya juga atau di pagi hari Bapak rasakan? Enggak. Di siang hari. Oke, Bapak kan tadi merasakan nyeri dada. Nah, saya izin nanya, Bapak merasakan nyeri di sebelah sini? Iya. Di sini juga? Oh, berarti dua-duanya nyeri? Iya. Oke, sebelumnya Bapak itu udah pernah periksa ke dokter spesialis paru? Belum. Oh, belum. Udah di ATS. Oh, udah pernah dirawat di SS? Oke, berarti mau konsumsi obat-obatan juga belum? Belum. Oh, belum. Berarti baru di SS ini ya, Pak? Bapak itu merokok aktif atau enggak? Iya. Oh, merokok aktif. Kalau kan tadi kan pekerjaan Bapak kan juga pedagang kan, mungkin juga karena Bapak itu tiap hari itu kan terkena polusi udara, mungkin juga disebabkan karena itu juga ya Pak. Kalau sesak nafas kan Bapak kan sesak nafas sama nyeri dada. Iya. Itu biasanya Bapak dirasakan itu ketika jalan-jalan duduk itu atau Iya. Oh berarti kalau misalnya Bapak rebahan, baring itu tuh kayak rasanya lebih enakan gitu. Oke, baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu nanti ada tensi,
lalu ada nadi, terus ada suhu, dan juga pernapasan Bapak. Saya berkenan apakah saya berkenan untuk melakukan tindakan sekarang juga, tapi nanti termometer ini tuh saya izin pinjam tangan kanan Bapak untuk dimasukkan ke tiang. Apakah Bapak berkenan? Berkenan. Oke Pak. Mohon maaf ya Pak, saya masukkan ke dalam tiang. Mohon maaf ya Pak, saya izin melakukan pemeriksaan di tangan kiri. Oke, baik Pak, yang tadi saya periksa ternyata tensi Bapak itu normal, itu 110/90, dan tadi juga suhunya Bapak juga normal 36 derajat. Sini saya akan melanjutkan denyut nadi sama pernapasan Bapak. Oke, baik Pak, untuk denyut nadi Bapak itu 85 kali per menit, itu normal termasuknya. Dan pernapasan tadi saya hitung itu saya lihat 18 kali juga per menit. Oke, di sini saya akan, jadi pernapasan Bapak itu normal ya Pak semuanya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu yang dinamakan IPPA, yaitu ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Jadi mohon izin Pak, apakah Bapak berkenan untuk membuka bajunya? Iya. Oke, Bapak silakan untuk membuka baju terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, selanjutnya sini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu inspeksi. Yang saya lihat ternyata Bapak itu terlihat pucat, terus juga dadanya Bapak itu asimetris, untuk dadanya itu kayak nggak kayak lebih tinggi di kanan daripada di kiri. Terus juga pola pernapasan Bapak itu pola inspirasi, terus juga gerakan dadanya itu juga asimetris ya Pak. Selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi, yang dimana yang pertama itu
mohon izin ya Pak, saya melakukan pemeriksaan. Letak trakeanya. Oke, trakea Bapak itu normal. Kalau misalnya Bapak di kanan, berarti yang bermasalah yang di kiri ya Pak. Tapi ternyata Bapak itu letak trakeanya itu normal. Terus selanjutnya saya ingin pemeriksaan pengembangan toraknya. Bapak nanti tarik nafas seinstruksi saya ya Pak. Tarik nafas, hembuskan. Oke, tarik nafas, hembuskan. Oke, selanjutnya Pak, tarik nafas, hembuskan. Oke, selanjutnya tuh vokal frenitus. Bapak nanti bisa mengucapkan 99 gitu ya Pak. Saya instruksikan 1, 2, 3. 99. Selanjutnya apa? 99. Oke, selanjutnya 99. Oke, baik. Terakhir, Bapak bisa toleh ke kiri. Oke. Saya di sini melakukan apakah adanya spasme pada otot-otot bantu napas. Yang di sini nanti ada otot sternocleidomastoideus. Apakah Bapak terasa sakit? Iya, Pak. Oh, di sini sakitnya, Pak. Iya. Oke. Bapak bisa nengok putar ke sana. Nah, ya kayak putar gitu kan lebih pelan ya Pak, lebih ke sana. Nah, ini untuk otot skleronia ini di belakang dari sternocleidomastoideus bisa ditekan begini dengan 3 jari. Apakah Bapak merasa sakit? Iya. Lebih sakit dari tadi atau yang sekarang, Pak? Sama. Oh, sama aja. Oke, selanjutnya Bapak bisa mulai sini. Ada di otot namanya trapezius ya, Pak. Saya mau izin tekan ya, Pak. Apakah merasa sakit, Pak? Iya. Di sini. Iya. Kayak spasme gitu ya Pak. Oke. Berarti tadi dari hasil pemeriksaan palpasi tadi di Bapak itu ternyata ada keterbatasan di waktu di pengembangan fungsi toraknya itu terbatas di lobus atas kanan dan kiri. Nah, selanjutnya sih saya akan melaksanakan pemeriksaan yaitu perkusi. Ini untuk mengetahui letak sekutum Bapak. Nanti Bapak juga mengeluh batuk berdahak. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui letak sekutum Bapak. Oke, ternyata Bapak ada di putumnya itu ada di lobus atas bagian kanan dan kiri. Terus selanjutnya saya ingin mengetahui yaitu pemeriksaan auskultasi ya Pak. Mohon ya Pak. Oke, baik. Di auskultasi itu ada 3 ya Pak. Tadi saya cek itu ada di bronkial,
ada di sini, dan di bronkovesikular ada di sebelah bagian dalam, dan di luar tuh namanya vesikular. Baik, Pak. Selanjutnya. Baik Pak, di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan yang telah dilakukan fisioterapis Asifa. Saya akan melakukan pemeriksaan tes spesifik. Nah, tes spesifik yang saya lakukan itu ada 4. Yang pertama menggunakan FAS. FAS digunakan untuk mengetahui tingkat seberapa nyeri Bapak. Lalu yang kedua itu menggunakan skala Borg. Skala Borg digunakan untuk mengetahui tingkat sesak nafas Bapak. Lalu yang ketiga itu menggunakan midline. Midline digunakan untuk mengukur ekspansi torak Bapak. Lalu yang keempat itu menggunakan indeks Bartel. Indeks Bartel digunakan untuk mengetahui seberapa mampu Bapak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, yang pertama itu kan menggunakan FAS. Nah, di sini saya sudah ada FAS-nya. Dimulai dari yang paling kiri Bapak, ini tidak nyeri. Semakin Bapak tarik ke kanan, itu semakin nyeri. Kira-kira tingkat nyeri Bapak seberapa? Bapak boleh geser. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan skala Borg. Nah, kan tadi Bapak bilang kalau Bapak itu ada sesak nafas. Kira-kira sesak nafas Bapak ini tuh ringan, sedang, apa berat ya Pak? Sedang. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan midline. Nah, mohon maaf Bapak, apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Baik, nah pertama Pak, boleh kakinya ditekuk dulu. Terus tangannya boleh di Pak. Oke, saya bantu ya Pak. Pak, boleh beri biasa lagi. Pemeriksaannya dilakukan di 3 titik. Yang pertama ada di aksila, lalu yang kedua di ICS 45, dan terakhir ada di processus sipoideus. Nanti kalau saya bilang tarik nafas, Bapak bisa tarik nafas ya Pak. Baik, 1, 2, 3, boleh tarik nafas Pak. Selanjutnya boleh tarik nafas Pak. Mohon maaf Pak, boleh tarik nafas. Bapak, ininya kakinya boleh ditekuk lagi seperti tadi tangannya Pak. Bapak boleh tidur sebentar lagi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan indeks Bartel. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak, boleh Bapak jawab. Yang pertama, apakah Bapak bisa makan secara mandiri atau butuh bantuan mungkin? Baik, kalau mandi, apakah Bapak bisa mandiri atau bantu orang lain? Bisa mandiri. Nah, untuk perawatan diri, apakah Bapak butuh bantuan orang lain atau mandiri? Untuk berpakaian, apakah Bapak butuh bantuan? Baik, kalau untuk buang air besar dan buang air kecil, apakah Bapak butuh bantuan? Untuk penggunaan toilet, apakah Bapak butuh bantuan?
untuk dari tidur ke duduk, apakah Bapak butuh bantuan? Untuk duduk ke berdiri, apakah Bapak butuh bantuan atau mungkin bisa mandiri? Baik, selanjutnya untuk naik turun tangga, apakah butuh bantuan atau mandiri atau mungkin tidak mampu? Nah, selanjutnya saya akan berikan Bapak intervensi fisioterapi. Yang pertama itu breathing exercise. Nah, breathing exercise ini tuh dilakukan untuk relaksasi Bapak. Ini bisa dilakukan 4-6 kali. Bapak boleh tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Nah, selanjutnya saya akan memberikan intervensi pull lips breathing. Pull lips breathing itu diberikan kepada pasien untuk mengurangi sesak nafas pada pasien. Nah, ini boleh dilakukan 4-6 kali. Bapak bisa tarik nafas menggunakan hidung, terus nanti dikeluarkan lewat mulut. Mulutnya itu mencucu seperti ini. Nah, Bapak boleh dilakukan 1, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Selanjutnya saya akan memberikan intervensi chest physiotherapy. Nah, yang pertama itu dari chest physiotherapy itu postural drainase, di mana karena Bapak ada sekutum di bagian lobus atas, jadi Bapak kepalanya harus lebih tinggi, kurang lebih 35 derajat. Nah, selanjutnya itu saya akan memberikan clapping. Clapping itu saya tepuk pada bagian lobus atas Bapak. Mohon maaf Bapak, apakah Bapak berkenan dilakukan pemeriksaan? Iya. Oke, baik sekali. Baik, selanjutnya saya akan melakukan yang namanya vibration. Nanti saat Bapak tarik nafas lalu buang nafas, saya akan memberikan sedikit tekanan dan diberi getaran. Apakah Bapak bersedia? Baik. Baik Pak, boleh tarik nafas. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Baik, selanjutnya Bapak bisa batuk, kepalanya mungkin boleh dimiringin ke kiri Pak. Nanti saat tarik nafas, pada saat buangnya itu Bapak langsung batuk 2 kali. Nah, batuk yang kedua itu dihentakkan ya Pak, seperti ini. Gitu. Boleh dilakukan Pak, tarik nafas. Oke, batukan. Oke. Baik, karena intervensinya juga sudah selesai, mungkin boleh dilanjutkan oleh fisioterapi selanjutnya, fisioterapis Rizky. Terima kasih Pak. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sangkar toraks, yaitu menggunakan biblen. Setelah tadi diberikan intervensi, bisa angkat kakinya Pak. Bisa
Jadi yang di titik pertama yaitu di aksila itu saat inspirasi nilainya 83 dan saat ekspirasi itu nilainya 80. Nah, yang kedua tadi ini ketika inspirasi itu nilainya 85 dan ketika ekspirasi itu nilainya 82. Nah, yang terakhir itu di Narcissus siphoideus. Bisa tarik nafas, Pak. Teruskan. Ketika tadi inspirasi nilainya itu 84 dan ketika ekspirasi nilainya 81. Izin tekuk lagi. Kembali lagi. Oke, baik Pak, tadi setelah saya lakukan evaluasi, Bapak ini nyerinya mengalami penurunan, kemudian sesak nafas juga mengalami penurunan, dan sangkar toraksnya mengalami peningkatan ya Pak ya. Oke, berhubung Bapak ini merokok, kalau bisa rokoknya dikurang-kurangi ya Pak ya. Kalau bisa itu berhenti ya. Sering untuk jogging, berolahraga pagi, dan makanan-makanan yang bergizi, kemudian banyak minum air putih, dan nanti di rumah juga harus melakukan intervensi yang tadi sudah diberikan. Oke, semoga cepat sembuh ya Pak. Terima kasih. Mari Pak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum